Harapan saya sekolah ini bisa diperbaiki lebih bagus agar saya dan teman-teman bisa belajar lebih nyaman. Agar bisa duduk di bangku lagi, bisa fokus belajarnya. Dan lebih rapi, lebih bersih, dan punya lapangan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang layak dalam proses kegiatan belajar mengajar dunia pendidikan menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun sayangnya, pemerataan fasilitas sekolah yang memadai di Indonesia rupanya masih jauh panggang dari api. Ketimpangan masih terus berlangsung hingga kini. Masih ada begitu banyak gedung sekolah yang tidak layak di banyak daerah. Anggaran pendidikan 20% yang selama ini dikucurkan dari APBN maupun APBD nyatanya belum mampu merubah wajah bopeng pendidikan di negeri ini. Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebagai provinsi yang memiliki gedung sekolah rusak terbanyak, baik dari jumlah maupun rasionya. Untuk kategori sekolah rusak, Kabupaten Cianjur menempati urutan tertinggi di tanah Pasundan. Jumlah ruang sekolah rusak berat mencapai 1.866 atau mencakup 12,3% dari jumlah total di Jawa Barat. Realitas menelusuri sejumlah sekolah di beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur dan kondisinya memang cukup memprihatinkan. Seperti inilah pemandangan sehari-hari di Sekolah Dasar Negeri Maju Mulia di Desa Jatisari, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Siswa kelas 4, 5, dan 6 terpaksa harus berbagi ruangan untuk belajar mengajar. Kondisi seperti ini sudah berlangsung selama 5 tahun terakhir. 3 bangunan ruangan kelas dan 1 ruang perpustakaan di sekolah ini tidak bisa difungsikan lagi. Kondisinya sudah compang-camping hingga tidak layak disebut sebagai bangunan ruang kelas ataupun perpustakaan. Ruang-ruang kelas ini tidak ubahnya bangunan mangkrak tak bertuan. Tiang-tiang penyangga bangunan tampak lapuk dimakan usia. Kondisi ini sudah berlangsung sejak tahun 2018 silam dan hingga pertengahan April lalu belum juga ada tanda-tanda perbaikan. Mirisnya, tidak hanya ruangan kelas yang compang-camping, sebagian siswa-siswi di sini juga harus belajar dengan melantai tanpa bangku dan kursi. Di dalam ruang kelas ini ada 3 kelas yang belajar bersama dalam satu ruangan, yakni kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Jadi bisa dibayangkan kalau kita hitung ya, ada puluhan pelajar yang harus berkumpul dalam satu waktu, satu tempat untuk bisa belajar dalam waktu yang bersamaan. Di sini ada 3 suara dari guru tentu saling bertabrakan ya. Belum lagi kalau misalnya harus mengulang kata-kata dari guru tersebut. Halo, namanya siapa? Kaila, Dari kelas berapa ini? kelas 5. Memang setiap hari belajar di lantai seperti ini? Ya, Lebih enak belajar di lantai atau duduk di kursi? duduk di kursi. Kenapa? Bedanya apa sih? Karena di lantai dingin. Kalau butuh nulis di papan tulis gimana Pak pinjem ya? Karena saya lihat ini kan gambarnya seperti ini. Ini mata pelajaran matematika Pak, atau apa ini Pak? Matematika. Jadi tentu saja sebenarnya butuh whiteboard atau papan tulis, tapi ternyata tidak ada papan tulis ya. Gimana menyiasati? Kami kalau duduk seperti ini, seperti kelas 3 dan 4, saya pergunakan ada papan tulis untuk kelas 3 4 tadi ya, saya pergunakan. Tapi kalau duduknya seperti ini, ya kami terpaksa
seperti ini aja saya. Pakai alat peraga seadanya. Iya, pakai alat peraga seadanya. Gampang ngerti nggak deh? Kalau nggak pakai papan tulis. Enggak. Susah sebenarnya ya. Iya. Di ruangan sebelah ini adalah menampung 3 kelas, yakni kelas 1, 2, dan kelas 6. Yang cukup bikin saya prihatin ya, ini adalah kelas 6 karena seperti diketahui mereka ini akan segera menghadapi ujian, tapi dalam kondisi seperti ini. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu guru yang ada di sini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu, saya lihat ini ngemper seperti ini, Bu. Apa memang sehari-hari belajar seperti ini? Beberapa tahun sekarang ya emang seperti ini karena kondisi ya sekolah yang kelas yang di atas itu ambruk gitu. Kemarin sejak berapa tahun ya? Kurang lebih 3 tahunan seperti ini kondisinya. Tapi kalau misalkan lagi ini kita sekolahnya jadi digilir pagi siang. Kalau kelas 1, kelas 2 udah pulang baru kita masuk. Jadi kayak shift-shiftan ya? Ya kayak gitu, dari jam 10 kita belajar pulang jam 1. Oke. Nah, berarti mereka tidak selalu di bawah seperti ini ya, tapi kadang-kadang bisa duduk di meja. Kadang-kadang kalau misalkan memang harus gitu kayak lagi PTS, kayak lagi Ujian tengah semester. ya ujian tengah semester, ujian akhir semester itu seperti ini gitu. Ini jelas bukan kondisi yang ideal untuk proses belajar mengajar di sekolah. Namun, apa boleh buat? Sebab meskipun proposal demi proposal sudah dilayangkan, nyatanya pembangunan tak kunjung mampir ke sekolah mereka. Waktu itu akan segera diperbaiki yang bagian atas itu setelah diukur ya, dan saya usulkan juga dengan bangunan yang ini juga, dan katanya insya Allah itu akan dibangun total 6 kelas beserta 1 ruangan perpustakaan dan fasilitas lain termasuk mungkin WC itu, tetapi ya seperti tadi belum ada. Tepatnya 22 September tahun 2023 ada verifikasi dari tim PUPR. Mungkin karena apa, transisi kepemimpinan ataupun ada transisi apa, sehingga sampai saat ini itu belum ada. Bapak gimana perasaannya lihat SD-SD lain yang kondisinya layak dibandingkan dengan ini, Pak? Saya sangat, kalau bilang iri ya. Karena SD yang lain, seperti gimana nih, SD yang lain itu bangunannya sudah bagus, fasilitas yang lainnya juga ada ya. Tapi untuk kami hanya bangunan pun itu belum ada, belum terpenuhi. Persoalannya, lokasi SDN Maju Mulia ini sebenarnya juga berada di wilayah rawan tanah bergerak. Terlebih di Cianjur, sudah beberapa kali dilanda gempa bumi. Ini posisinya dulunya rata, seperti itu. Karena ini terus bergerak dan semakin ke bawah, pondasi yang itu juga potong, ya. Sekarang itu tiangnya juga udah patah, ya. Ya ini, khawatirnya itu apabila terus ini bergerak, mungkin juga itu nanti akan ke bawah. Harapan saya sekolah ini bisa diperbaiki lebih bagus agar saya dan teman-teman bisa belajar lebih nyaman. Agar bisa duduk di bangku lagi, bisa fokus belajarnya, dan lebih rapi, lebih bersih, dan punya lapangan. Saya baru berada di sini kurang dari 5 menit. Dan yang saya rasakan itu pengap ya, hawa pengap, kemudian juga panas. Kayak dibakar sama api.